Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes. Yeay. Pagi ini siapa yang bersuka cita? Ayo angkat tangan. Yang nangis siapa tadi? Yang manyun siapa? Kalau hari ini kan hari Sabat, kita datang pada Tuhan Yesus, kita beribadah pada Tuhan Yesus dengan muka yang gembira, dengan muka yang penuh sukacita. Oke adik-adik, siap? Yes. Oke, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu ya semua ya. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Erni berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur, kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau buka hati, kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, siap. Kita naikkan pujian kasih. Yes, yuk Kak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ulangi lagi ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, 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 kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau
kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeay. Jadi setiap kita mesti harus mengasihi. Benar nggak adik-adik? Kasih kepada siapa? Terutama kepada Tuhan Yesus, kepada papa mama, kepada teman-teman, kepada semua orang. Setuju adik-adik? Yang setuju kasih jempol. Yes. Good. Pintar. Oke, sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Semua siap? Ya, kita naikkan pujian. Kasih itu pasti lemah lembut. Karena kasih itu kalau marah namanya bukan kasih. Kalau kasih itu harus lemah lembut. Oke? Ya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Yes, Lord, thank you, Jesus. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Yes, Lord. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar setiap kami akan kasih-Mu Tuhan Yesus.
Yesus. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, ajar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, ajar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Semua lipat tangan, tutup mata adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Ikutin Kak Erni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah memberi hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau juga akan mengajarkan setiap kami untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya oleh karena kasih Tuhan yang mengajarkan setiap kami. Sehingga kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu. Ya dan amin. Terima kasih Bapak, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Aduh Kak Nining kangen banget sama adik-adik. Berapa minggu ya kita nggak ketemu ya. Doa Kak Nining buat adik-adik semua, semuanya tetap sehat-sehat dan selalu bersukacita. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa begitu Kak Nining? Iya, kalau kamu tiap hari marah-marah, bete-bete, terus nangis, sedih terus tiap hari, badan kita akan merasa capek. Atau apa-apa yang kita lakukan kayaknya salah. Terus, oh ini kok nggak bener, itu nggak bener. Kenapa? Karena hati kita tidak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Tapi kalau adik-adik berdoa tiap hari, Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, maka Tuhan akan limpahkan tubuh yang sehat,
tubuh yang kuat, dan mau melakukan apa aja, sepertinya semuanya berjalan dengan baik-baik. Kenapa? Karena kondisi hati kita selalu bersukacita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Kak Nining mulai cerita siang hari ini, Kak Nining mau tebak-tebakan dulu sama adik-adik. Wah, tebak-tebakannya apa ya kira-kira ya? Dulu waktu Kak Nining masih kecil, Kak Nining punya tokoh idola. Ya, di dadanya ada tulisan huruf S. Nah, siapa idola Kak Nining? Dia suka bantu orang, menolong orang, melakukan hal-hal yang baik. Superman. Superman. Dulu kalau lihat film Superman kayaknya, aduh itu my hero. Itu tokoh yang Kak Nining idolakan. Nah, Kak Nining mau tebak-tebakan. Kira-kira adik-adik tahu nggak gambar-gambar yang sebentar Kak Nining mau tayangkan? Main tebak-tebakan sama-sama ya. Ada 6 gambar. Siapa adik-adik yang bisa nebak? Berarti adik-adik kenal semua tokoh-tokoh idola. Adik-adik pasti tahu deh, karena sering banget Kak Nining sering dengar adik-adik ngomong soal tokoh-tokoh ini atau suka cerita-cerita sama teman-teman adik-adik. Mulai ya, siap semua? Perhatikan gambar yang pertama. Siapa dia? Pinter! Iron Man. Sekarang masuk gambar yang kedua. Ayo, siapa? Pasti tahu dong yang punya palu-palu siapa? Thor. Iya. Yang ketiga. Nah, tahu nggak nih? Iya, Vision. Yang keempat. Wah, siapa ya tokoh ini? Mungkin yang ini jarang adik-adik yang tahu. Doctor Strange. Nah, sekarang yang perempuan ya. 4 udah laki terus ya. Sekarang yang perempuan. Gambar yang kelima. Siapa dia? Black Widow. Yang terakhir, yang keenam, siapa dia? Nebula. Yeay. Waduh, rupanya adik-adik kenal ya tokoh-tokoh ini ya. Kok bisa tahu semua sih? Adik-adik nonton di mana tuh? Nonton Avenger ya? Nah, tokoh-tokoh ini rupanya mereka setiap tokoh itu punya misi. Misi itu apa Kak Nining? Misi itu mereka punya tujuan hidup. Ya, mereka ada untuk satu tujuan. Itu namanya misi. Nah, misinya apa? Yuk kita ulang lagi ya dari gambar yang pertama ya. Yang pertama tadi, Iron Man. Misinya apa ya? Dia menjaga Space Stone, batu ruang. Nah, dia bisa mengendalikan aktivitas orang. Nah, sekarang gambar yang kedua. Siapa tadi? Thor. Misinya apa? Menjaga Reality Stone, batu realitas. Kemampuannya apa? Dia bisa mengendalikan kenyataan. Gambar yang ketiga, Vision. Nah, udah sesuai dengan namanya nih. Misinya apa? Menjaga Mind Stone, batu pikiran. Kemampuannya dia bisa mengendalikan pikiran orang. Yang keempat tokohnya, Doctor Strange. Misinya apa? Menjaga Time Stone, batu waktu. Nah, dia ini menyelamatkan bumi dari kekuatan kegelapan. Yang perempuan sekarang ya, Black Widow. Misinya apa? Menjaga Soul Stone, batu jiwa. Dia jaga supaya tidak banyak orang-orang yang mati. Ya, yang mati sia-sia. Nah, yang terakhir, Nebula. Misinya apa? Menjaga
Power Stone, batu kekuatan. Dia bisa memaksimalkan kekuatan ketika dibutuhkan. Dia bisa kumpulkan kekuatan yang maksimal. Nah, ternyata semua tokoh itu punya misi. Nah, itu semua tokoh-tokoh yang ada di cerita fiktif. Cerita fiktif itu apa? Dongeng. Nggak ada di kenyataan, adanya di film. Ya, kalau kamu cari, Kak, Nebula pernah hidup di tahun berapa? Nggak ada. Ya, Thor hidupnya di negara bagian mana? Nggak ada, ya. Itu diperankan, dongeng, membuat kita bisa berkhayal. Oh, ada cerita mengenai itu. Tapi ternyata adik-adik, ada tokoh di alam nyata, di dunia nyata ini. Dan itu sekarang menjadi idola Kak Nining. Ya, Kak Nining berdoa jadi idola adik-adik juga semua. Superhero kita. Siapa namanya? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Iya, idola kita semua, superhero kita adalah Yesus. Yeay. Kenapakah Yesus? Yesus tokoh yang luar biasa. Yesus superhero yang luar biasa. Kalau tadi yang cerita-cerita dongeng mereka aja punya kekuatan yang luar biasa, Tuhan Yesus juga punya kekuatan yang luar biasa. Dan dia juga punya misi. Misinya apa? Misi Tuhan Yesus. Yuk, ikutin ya. Kak Nining mau cerita. Yesus itu punya misi apa sih dalam kehidupan adik-adik semua? Yesus itu adalah Roh Allah, Allah sendiri. Yesus bermula ada di dalam kerajaan surga. Tapi untuk memenuhkan misinya, menjalankan misinya, Yesus ini turun ke dunia, ke muka bumi, menjelma menjadi manusia, sama seperti kita. Jadi Roh Allah yang menjadi manusia. Nah, kalau Roh Allah jadi manusia, turun ke dunianya bukan tiba-tiba dari langit turun gitu. Enggak, ya. Tapi dia lahir sama seperti manusia-manusia yang lainnya. Berawalnya di dunia dengan cara lahir jadi bayi. Nah, berawal ceritanya dari kelahiran Yesus. Yesus lahir dari ibunya namanya siapa? Maria. Nah, peringatan kelahiran Tuhan Yesus disebut hari apa? Natal. Kita memperingatinya hari Natal, ya. Nah, orang-orang di muka bumi kayaknya kalau Natal seneng ya, pakai baju baru, pesta, nyanyi-nyanyi. Wah, Yesus lahir, bagi-bagi kado. Tapi sebetulnya di surga itu ada hal perpisahan. Kenapa? Karena Yesus yang tadinya ada di surga, dia harus merelakan dirinya turun ke bumi, berpisah di bumi. Nah, Yesus lahir jadi manusia dan dia tumbuh seperti anak-anak yang lain, tumbuh dewasa sama seperti kamu ya. Dari bayi, kemudian tumbuh, bisa berjalan, bisa berbicara. Nah, yang ajaib, Yesus ini tumbuh dengan kekuatan, kemampuan, kepandaian yang luar biasa. Apa buktinya Kak Nining? Umur 12 tahun, ya, 12 tahun, Yesus sudah bisa mengajar Alkitab. Seluruh cerita kitab Taurat itu dia sudah hafal dan bahkan dia bisa mengajar ahli-ahli agama. Wah, siapa yang di sini 12 tahun sudah hafal semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ada? Siapa yang di sini 12 tahun angkat tangan? Sudah hafal semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Belum, Kak. Nah, pertanyaan kan ini ganti. Siapa yang di sini umur 12 tahun? Angkat tangan. Nah, sudah baca seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Belum juga, Kak. Nah, karena itu Kak Nining, ya, hari ini adik-adik jangan malas baca firman. Tiap hari baca firman. 1 pasal, bisa 2 pasal, 3 pasal dari Kejadian sampai
Wahyu. Kak Nining berdoa di sini. Semua adik-adik EHK sebelum umur 12 tahun sudah selesai baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu dan bisa diulang-ulang ya. Nah, lanjut ceritanya. 12 tahun Tuhan Yesus sudah bisa mengajar. Nah, kemudian Yesus akhirnya masuk di dalam pelayanan. Sebelum itu dia dibaptis. Siapa yang membaptis Yesus? Yohanes Pembaptis. Sesuai namanya ya, namanya Yohanes. Karena dia membaptis Yesus disebut Yohanes Pembaptis. Nah, waktu Yesus dibaptis, Roh Allah ya berupa burung merpati dari langit ya terbang di atas Yesus, dan kemudian ada suara di langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Yesus memulai pelayanannya. Dan ajaib, setelah itu Yesus melakukan apa? Puasa. Wah, berapa hari puasanya? 40 hari, 40 malam. Wah, di sini siapa yang sudah ikut puasa? Berapa hari? Sehari, Kak? 3 hari, Kak? Ini 40 hari, 40 malam. Dan puasa zaman dulu bukan puasa terus ada makannya. Benar-benar 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum. Nggak lemes, Kak? Ya mungkin lemes. Tapi Tuhan menyatakan Tuhan mampu melakukan itu. Nah, pada saat itulah iblis datang mencobai Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak tergoyahkan dan Yesus tetap berkuasa, tetap menang, tidak dikalahkan oleh tipu si jahat. Nah, setelah dia berpuasa, Yesus akhirnya dipenuhi dengan kuasa Tuhan, kuasa ilahi. Dia mulai melakukan pelayanannya, dia mengajar ke banyak orang, dan yang ajaib, Tuhan melakukan banyak mujizat. Ya, mujizatnya apa saja? Orang yang tidak bisa melihat, apa sebutannya? Buta, ya, dibuat Tuhan, dijamah Tuhan bisa melihat. Orang yang tidak bisa mendengar, apa namanya? Tuli, dijamah Tuhan, terbuka telinganya dan dia bisa mendengar. Orang yang tidak bisa ngomong, apa sebutannya? Bisu, dijamah Tuhan dan bisa bicara. Bahkan orang yang kerasukan setan, ya, nyebutnya orang gila mungkin ya, itu orang kerasukan setan. Bahkan ada banyak setan masuk dalam tubuh orang ini sering digoncang-goncang gitu ya, sering berguling-guling, bahkan kata cerita Alkitab masuk dalam api gitu ya, karena si jahat ini, jadi dia nggak sadar. Tuhan jamah dan akhirnya setannya keluar dari tubuh orang ini bebas. Nah, apalagi mujizat Tuhan Yesus? Meredakan angin ribut. Ya, waktu Yesus di kapal, dia bicara ada badai, murid-murid takut. Yesus berkata, diam, tenanglah. Seketika itu juga badai tenang. Nah, Yesus ini melakukan banyak mujizat. Ajaib ya, penuh kuasa ya. Kenapa? Karena hidup Tuhan Yesus setiap hari, setiap pagi, dia selalu punya saat teduh berdoa, menghadap kepada Allah Bapa, bertanya, bahkan melakukan semua hal-hal kebenaran firman. Itu sebabnya kuasa Tuhan dilimpahkan. Nah, tadi mau tahu ya misi Tuhan Yesus itu apa? Misi Tuhan Yesus lahir ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia. Karena apa? Karena semua orang sudah berdosa. Nggak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Hukuman dosa itu mati. Nah, maut, neraka. Waduh, terus gimana dong, Kak? Justru karena itulah Yesus datang menjelma menjadi manusia untuk menyelesaikan misi ini. Dia menyelamatkan manusia, dia yang tidak berdosa, difitnah, banyak kesalahan dituduhkan ke Yesus, dan akhirnya Yesus ditangkap, disiksa, dan disalib. Nah, mungkin masih ingat ya berapa waktu yang lalu kita merayakan
Jumat Agung, dan Paskah. Ada filmnya ya, Yesus disalibkan. Ya, nah disiksa. Tapi akhirnya di atas kayu salib itulah semua dosa manusia ditanggung Yesus. Kenapa, Kak? Karena zaman dulu salib itu adalah hukuman yang paling hina. Orang paling rendah, orang paling salah, paling jelek, paling nista, paling jahat, itu hukumannya disalib. Padahal Yesus nggak melakukan itu, tapi dianggap berdosa. Supaya apa? Supaya semua kesalahan kita ditanggung Yesus. Bahkan bukan cuma disalib aja, ditombak. Bahkan Yesus mati. Nah, Yesus mati, kenapa Kak kalah dong? Enggak. Yesus mati untuk turun mengambil kunci alam maut. Dia menang. Justru kenapa? Karena pada hari ketiga Yesus bangkit dari kematian. Yesus hidup. Kunci kematian, kunci alam maut sudah dipegang Yesus. Karena itu sekarang manusia yang percaya sama Yesus tidak binasa lagi, tapi dibenarkan dan beroleh hidup kekal, bisa masuk ke kerajaan surga. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan. Hebat kan? Wah, nggak ada tokoh lain sehebat Yesus. Nah, adik-adik, ketika Yesus sudah mengalahkan, ya, kunci maut sudah direbut, ya, jadi iblis, alam maut sudah dikalahkan. Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya, ke banyak orang. Selama 40 hari Yesus banyak menampakkan diri. Mungkin adik-adik dengar ceritanya ya, menampakkan pada murid-murid, pada Thomas, waktu ada murid yang jalan ke Emmaus. Kemudian kemarin terakhir, ini cerita ketika mereka sedang menjala ikan, Yesus juga menampakkan diri. Kenapa sih Yesus harus menampakkan diri begitu ke banyak orang? Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 dinyatakan, Yesus menampakkan diri ke banyak orang, tujuannya supaya apa? Berbicara tentang kerajaan Allah, tentang surga. Jadi Yesus mau menyatakan ke orang-orang, ini loh, kalau kamu hidup percaya kepada Yesus, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu akan dibenarkan dan kamu berhak terima hidup kekal. Masuk ke surga, ada kehidupan setelah kematian. Jadi mati itu hanya raganya aja, tubuhnya aja yang mati. Tapi roh kita tetap hidup, bahkan berhak masuk ke kerajaan surga. Itu maksud Tuhan menampakkan diri ke banyak orang, ya. Nah, akhirnya ceritanya sudah mau selesai nih, misi Tuhannya. Satu hari setelah Yesus menampakkan diri ke banyak orang, dia mengajak murid-muridnya ini ke Bukit Zaitun. Ya, kenapa? Di sana Yesus kembali mengulang pesan-pesannya ya kepada murid-muridnya, dan setelah dia menyampaikan pesannya kepada murid-muridnya, dia kemudian terangkat ke surga. Nah, ini kalau ini beneran terangkat naik ke langit gitu, terbang naik ke atas begitu. Nah, disaksikan banyak orang. Mungkin adik-adik tanya, bener gak sih cerita itu? Bener, kenapa? Ada saksinya, banyak orang yang lihat. Dan kejadiannya siang hari. Udah gitu di tempat terbuka, jadi semua orang bisa menyaksikan. Tidak ada rekayasa. Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan naik ke surga. Dan Tuhan bilang, sama seperti aku naik ini, maka nanti Tuhan akan datang lagi menjemput kita. Kita juga diubahkan dalam tubuh kemuliaan, masuk ke kerajaan surga. Nah, Yesus naik ke surga ngapain? Dia balik lagi ke kerajaan surga, duduk di sebelah kanan Allah, karena sudah menang. Misinya di bumi sudah selesai, penyelamatan sudah dilakukan, tinggal kita mau percaya atau tidak, ya. Nah, begitu sampai di surga, tugas Tuhan apa? Tuhan masih punya misi satu lagi di surga, menyediakan tempat buat kita. Nah, adik-adik mau nggak punya tempat di kerajaan surga? Mau?
pasti semuanya mau. Kenapa? Karena di sana tempat yang dirindukan banyak orang. Tidak ada air mata, tidak ada sakit, tidak ada masalah-masalah yang ada di muka bumi ini. Surga adalah tempat abadi di mana kita memuji dan menyembah Allah setiap saat. Ya. Nah, di sana ada sukacita, damai, sejahtera yang tidak bisa dibayangkan. Senang terus. Nah, adik-adik, itulah misi Yesus kita, superhero kita. Adik-adik mau seperti Yesus dan mau masuk kerajaan surga? Kalau mau, kita hidup seperti Yesus. Ya, yang pertama, adik-adik harus percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Yang kedua, adik-adik harus bertobat. Bertobat itu apa? Mengakui dosa-dosa kesalahan kita. Nggak cuma cukup gitu aja. Berbalik. Tahu ya, balik badan. Artinya balik itu dari jalan yang salah, balik ke jalan yang benar, yang sesuai kebenaran firman. Yang ketiga, hidup seperti Yesus. Menghidupi kebenaran firman, melakukan hal-hal yang baik, bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Kak, bisa nggak sih aku seperti Yesus menyembuhkan orang sakit? Bisa nggak? Bisa. Adik-adik juga punya kuasa. Doakan. Tumpang tangan. Kalau papa mama sakit, tumpang tangan dalam nama Yesus. Mau sakit apapun, mau dokter vonisnya sakitnya udah parah kak, bisa nggak ya sembuh? Dalam nama Yesus. Yang penting apa kemarin Kani bilang? Percaya, tidak bimbang. Dalam nama Yesus sembuh. Adik-adik bisa melakukan, punya kuasa juga seperti Yesus punya kuasa hidupnya. Jadi berkat buat banyak orang, sehingga semua orang yang ada di sekitar adik-adik merasakan kuasa Tuhan. Dan yang terakhir, adik-adik menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang akan jemput adik-adik semua. Jadi nanti bisa dua cara. Yang pertama, kita bisa meninggal. Ya, caranya meninggal dunia, meninggal ya, tubuhnya saja yang mati, tapi jiwa kita tetap hidup, selamat masuk ke surga. Atau yang kedua, beneran Tuhan datang, jemput kita, dan kita diubahkan dalam tubuh kemuliaan, naik ke awan-awan bersama dengan Tuhan, masuk ke kerajaan surga. Nah, kalau itu waktunya cuma Tuhan yang tahu, Tuhan yang tentukan. Kita nggak usah cari-cari bingung, berapa lama lagi kak kita mau dijemput Tuhan? Masih lama kak? Atau tinggal sebentar lagi? Ini kira-kira tahun berapa? Nggak usah bingung. Yang penting siapkan hidup kita. Sewaktu-waktu Tuhan jemput kita, kita sudah siap sedia. Yuk kita mau tutup renungan siang hari ini. Lipat tangan, tutup mata, naikkan satu pujian bareng Kak Nining. Setelah itu Kak Nining akan tutup dalam doa. Sama-sama Kak Nining kita naikkan pujian Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tuhan Yesus, siang hari ini
Kami berdoa bersama seluruh adik-adik EHK. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi buat hidup kami. Kami percaya dengan segenap hati dan mengaku dengan mulut kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan tidak ada Allah yang lain yang sanggup menolong kami kecuali Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kami juga bertobat, mengakui setiap dosa kesalahan kami. Biarkan pengampunan darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib memulihkan kami. Semua dosa kami disucikan. Firman-Mu berkata, dosa kami bisa diputihkan seperti salju karena kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarkan hidup kami hari tiap hari boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Kami boleh senantiasa berdoa minta kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan buat kami setiap hari tidak lupa membaca Alkitab, karena itu pegangan hidup kami. Dan kami juga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan menjemput kami, sehingga kapan saja Tuhan panggil kami siap sedia. Karena kami tahu kami akan bertemu dengan tokoh yang ajaib, dengan Yesus Tuhan kami di kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati anak-anak dan boleh menjadi pegangan hidup kami semua, dan kami percaya Engkau menjadi Tuhan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.